Rumah dinas itu selalu ramai tiap malam, tapi tak satu pun tamu datang dengan perut kosong atau pulang dengan tangan hampa. Rumah dinas itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan ketika jam menunjukkan lewat tengah malam dan gang di sekitarnya sudah mati lampu. Pagar besi setinggi dada selalu tertutup, tapi tidak pernah terkunci. Dari dalam, lampu teras menyala temaram seperti sengaja dibiarkan setengah hidup. Cukup untuk menandai bahwa rumah ini siap menerima siapapun yang datang tanpa perlu janji. Setiap malam Jumat, pola yang sama terulang. Mobil datang tanpa klakson, mesin dimatikan pelan, pintu dibuka tanpa suara keras. Tidak ada tawa, tidak ada basa-basi. Orang-orang masuk satu persatu, membawa tas kosong, lalu keluar dengan tas yang lebih berat. Tidak ada yang saling bertanya, tidak ada yang saling menatap terlalu lama. Di dapur belakang, panci besar selalu berada di atas kompor. Api kecil dijaga stabil, seolah memasak sesuatu yang tak boleh terburu-buru. Uap naik perlahan, membawa aroma yang sulit dijelaskan. Bukan bau amis mentah, bukan pula wangi masakan rumahan. Aromanya netral, bersih, terlalu rapi untuk sesuatu yang seharusnya berantakan. Arman Prabowo berdiri paling lama di dapur. Lengan kemeja digulung rapi, jam tangan dilepas dan diletakkan jauh dari air. Gerakannya tenang, terukur, tanpa ekspresi berlebih. Wajahnya tidak menunjukkan kelelahan, padahal kegiatan ini tidak pernah tercatat dalam agenda resmi kelurahan di Jakarta Selatan. Yang biasa, suara Bu Rina terdengar dari balik pintu. Arman mengangguk tanpa menoleh. Pisau turun, berhenti, lalu turun lagi. Potongan-potongan daging disusun rapi, ukurannya hampir seragam. Tidak ada bagian yang terlihat kasar, tidak ada tulang besar yang harus dipotong paksa. Semuanya seperti sudah tahu bentuk akhirnya sejak awal. Bu Rina masuk, membawa plastik tebal berwarna hitam. Tangannya gemetar tipis, tapi bukan karena takut, lebih seperti gugup yang sudah lama dipelihara. Ia menahan napas ketika aroma dari panci menyentuh hidungnya. "Masih hangat?" kata Arman singkat. "Bagus," jawab Bu Rina, terlalu cepat. Di ruang tamu, Pak Joko duduk di ujung sofa. Ia tidak bersandar. Tangannya memegang tas kain dengan kuat, seolah takut isinya akan menghilang jika dilepas. Matanya beberapa kali melirik ke arah dapur, lalu kembali menunduk. Rumah itu memang aneh. Dari luar tampak biasa, cat krem mulai pudar, halaman kecil dengan pohon mangga yang jarang berbuah. Tapi dari dalam, setiap ruangan terasa terlalu bersih. Tidak ada barang berlebih, tidak ada foto keluarga di dinding, tidak ada kenangan yang dibiarkan tinggal. Arman keluar dari dapur, membawa 2 bungkusan. Ia meletakkannya di meja tanpa suara. "Berapa?" tanya Pak Joko. "Seperti biasa." Pak Joko mengeluarkan amplop coklat, mendorongnya perlahan. Tidak ada hitung-hitungan, tidak ada tawar-menawar. Transaksi selesai sebelum sempat terasa sebagai transaksi. Di sudut rumah, sebuah pintu kayu mengarah ke gudang. Pintu itu selalu tertutup. Catnya lebih baru dibanding bagian lain rumah. Tidak ada yang pernah bertanya apa isinya. Tidak ada yang pernah mencoba membukanya. Bahkan suara dari balik pintu pun seolah diserap habis oleh dinding. Lampu di ruang tamu sedikit meredup ketika mobil lain datang. Kali ini platnya berbeda, tapi wajah yang masuk tetap dikenal. Pak Lurah Seno tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Masih ramai?" katanya. "Belum selesai," jawab Arman. Pak Lurah menepuk bahu Arman sekali, lalu duduk. Ia tidak melihat ke meja, ia tidak melihat ke dapur, seolah semua itu sudah menjadi bagian yang tak perlu lagi diperhatikan. Malam semakin larut, tapi rumah itu justru semakin hidup. Langkah kaki terdengar bergantian, plastik-plastik digenggam erat. Tidak ada yang makan di tempat, tidak ada yang membuka bungkusan sebelum sampai rumah masing-masing. Ketika yang terakhir pergi, Arman mematikan kompor, membersihkan pisau, dan menyusun kembali peralatan seperti semula. Tidak ada sisa di lantai, tidak ada noda di meja. Rumah kembali rapi, seolah tidak terjadi apa-apa.
Namun bau itu tetap tinggal, tipis, nyaris tak tercium. Bau yang tidak bisa ditunjuk sumbernya, tapi cukup untuk membuat siapapun yang peka merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di rumah dinas seorang pejabat kelurahan di Jakarta Selatan. Daging itu tidak pernah datang bersama cerita. Tidak ada truk, tidak ada pemasok yang menunggu di luar pagar, tidak ada kwitansi atau cap rumah potong. Ia hanya muncul, selalu sudah bersih, selalu sudah siap dibagi. Seolah keberadaannya tidak memerlukan penjelasan sejak awal. Pagi hari setelah malam pembagian, meja dapur rumah dinas kembali kosong. Tidak ada sisa potongan, tidak ada bau amis yang tertinggal, wastafel kering, tempat sampah bersih. Jika seseorang datang tanpa tahu apa yang terjadi semalam, ia tak akan menemukan apapun yang patut dicurigai. Mira berdiri di depan meja itu lebih lama dari biasanya. Matanya menyapu permukaan kayu, mencari bekas goresan, noda, atau apa saja yang bisa menjelaskan aktivitas malam tadi. Tidak ada. Rumah ini selalu pandai menghapus jejaknya sendiri. Di kulkas, rak bawah kosong. Rak tengah berisi botol air mineral dan beberapa sayur. Rak atas tertutup rapi. Tidak ada daging. Padahal semalam, jumlahnya cukup untuk dibagi ke beberapa orang. Cepat sekali habisnya. Gumam Mira pelan. Arman tidak menjawab. Ia duduk di kursi makan, membaca berkas kelurahan seolah pagi itu sama saja dengan pagi-pagi lain. Tidak ada tanda lelah, tidak ada perubahan raut. Om dapat dari mana? Mira akhirnya bertanya. Arman menutup map dengan tenang. Kenapa tanya begitu? Soalnya nggak pernah lihat orang ngantar. Yang penting kualitasnya. Jawaban itu berhenti di udara, menggantung tanpa kelanjutan. Mira menunggu, tapi Arman sudah kembali membuka berkas lain. Percakapan selesai sebelum sempat benar-benar dimulai. Siang hari, Bu Rina datang membawa catatan. Ia duduk, membuka tas, lalu berhenti ketika melihat Mira. Sudah diambil semua? Tanya Bu Rina. Semalam, jawab Arman. Bu Rina mengangguk. Tidak ada ekspresi lega, tidak ada kecewa, hanya catatan mental bahwa jadwal berjalan sesuai rencana. Pak Joko nanya lagi. Katanya teksturnya beda. Arman menatap lurus. Dia tetap ambil. Iya, berarti nggak masalah. Kalimat itu terdengar terlalu sederhana untuk sesuatu yang seharusnya rumit. Tapi memang begitulah caranya. Semua disederhanakan sampai tak ada ruang untuk curiga. Mira memperhatikan Bu Rina. Tangan perempuan itu terus bergerak, merapikan kertas yang sebenarnya sudah rapi. Nafasnya pendek, matanya tidak berani lama-lama ke arah dapur. Daging apa, Bu? Mira bertanya. Bu Rina terdiam sesaat. Bibirnya terbuka, lalu tertutup lagi. Yang penting enak. Jawaban yang sama. Selalu itu. Enak, murah, cepat habis. Tidak pernah lebih jauh. Sore hari Pak Joko datang sendiri. Tidak menunggu malam. Ia membawa tas kecil. Wajahnya tegang, tapi bukan ragu. Lebih seperti seseorang yang ingin memastikan sesuatu, tapi takut dengan jawabannya. Pak Arman, katanya pelan. Soal apa? Arman berdiri. Soal apa? Kalau ada yang nanya, kita jawab apa? Arman mendekat satu langkah. Suaranya rendah, hampir datar. Gak ada yang perlu dijawab, gak ada yang nanya. Pak Joko menelan ludah. Iya, tidak ada daging yang diberikan sore itu, tapi Pak Joko tetap pergi dengan wajah yang lebih tenang, seolah pertanyaan saja sudah cukup untuk membuatnya kembali patuh. Menjelang malam, Mira melihat Arman membuka pintu gudang belakang. Pintu yang selalu tertutup. Ia tidak masuk, hanya membuka sebentar, cukup untuk memeriksa sesuatu di dalam, lalu menutupnya kembali. Cepat, terlalu cepat untuk disebut kebetulan. Mira mendekat setelahnya. Ia menempelkan telinga ke pintu kayu itu. Tidak ada suara, tidak ada dengung mesin, tidak ada tetesan air, hanya sunyi yang terlalu rapat. Seolah ruangan di baliknya menyimpan sesuatu yang tidak ingin terdengar. Di atas pintu, sebuah catatan kecil tertempel miring. Tidak ada tulisan jenis daging, tidak ada nama, hanya angka dan tanggal. Mira mundur perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat bukan karena apa yang ia lihat, tetapi karena apa yang tidak ia lihat. Tidak ada asal-usul, tidak ada jejak perjalanan. Daging itu tidak datang dari luar rumah. Malam kembali turun di Jakarta Selatan. Lampu teras menyala seperti biasa. Pagar tetap tidak terkunci.
Rumah dinas itu bersiap menerima kunjungan berikutnya dengan stok yang entah berasal dari mana dan orang-orang yang semakin jarang berani bertanya. Pintu gudang itu tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari rumah. Ia ada, tapi tidak dihitung. Setiap orang yang datang selalu melewatinya tanpa sadar, seperti melewati dinding kosong. Mira baru menyadari keanehannya setelah beberapa hari memperhatikan. Catnya lebih baru, gagang pintunya dingin, bahkan saat siang. Dan kuncinya tidak pernah terlihat digunakan, tapi pintu itu selalu tertutup rapat. Sore itu, hujan turun tipis di Jagakarsa. Halaman rumah dinas basah, tanah menghitam, bau lembab naik pelan. Arman belum tulang, Bu Rina sudah pergi sejak siang. Rumah sepi dengan cara yang jarang terjadi. Mira berdiri lama di depan pintu gudang. Tangannya terangkat, ragu, lalu turun lagi. Ia menarik nafas, menekan gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk membiarkan udara dingin keluar. Bukan dingin hujan, tapi dingin buatan. Bau yang keluar bukan bau busuk, melainkan bau bersih yang tajam, seperti ruang tertutup yang terlalu sering disemprot cairan pembersih. Lampu di dalam menyala otomatis. Gudang itu bukan gudang, tidak ada kardus lama, tidak ada peralatan rusak. Ruangan sempit itu diubah menjadi tempat penyimpanan yang rapi. Rak besi menempel di dinding, di atasnya wadah-wadah plastik transparan tersusun berbaris. Di dalamnya potongan daging dibungkus ulang, masing-masing diberi label kecil. Bukan nama, bukan jenis, hanya tanggal. Mira melangkah masuk satu langkah. Lantai dingin menembus telapak kakinya. Di sudut ruangan, sebuah freezer berdiri tegak. Ukurannya lebih besar dari yang seharusnya ada di rumah dinas. Lampunya mati, tapi dengungnya halus, stabil. Ia membuka salah satu wadah. Potongan daging itu tampak sama seperti yang lain. Warna merah pucat, serat halus, nyaris tanpa lemak tebal. Tidak ada yang terlihat aneh jika tidak diperhatikan terlalu lama. Tapi semakin lama dilihat, semakin terasa ada yang tidak cocok. Tidak ada bagian yang tampak kasar. Tidak ada variasi bentuk. Semuanya seperti dipotong dengan pola yang sama. Langkah kaki terdengar dari luar. Mira menoleh cepat, menutup wadah dan mundur satu langkah. Pintu gudang terbuka lebih lebar. Arman berdiri di sana. Sudah dibilang, jangan masuk, katanya tenang. Mira tidak menjawab. Dadanya naik turun, bukan karena takut ketahuan, tapi karena sesuatu di ruangan itu terasa terlalu terkontrol untuk sekedar penyimpanan daging. Om dapat ini dari mana? Suaranya akhirnya keluar, pelan tapi jelas. Arman masuk, menutup pintu di belakangnya. Ruangan menjadi lebih sempit, lebih dingin. Kamu nggak perlu tahu. Ini bukan dari pasar, kata Mira. Bukan dari manapun yang normal. Arman menatapnya lama. Tidak marah, tidak panik. Hanya menilai. Semua yang kamu makan juga nggak pernah kamu lihat asalnya. Bedanya, yang ini lebih jujur. Jujur soal apa? Arman tidak langsung menjawab. Ia merapikan salah satu wadah yang sedikit bergeser, memastikan label menghadap lurus. Permintaan, katanya. Ada yang butuh, aku sediakan. Mira menggeleng pelan. Tapi sumber itu masalah orang yang menyediakan, bukan yang menikmati. Kalimat itu jatuh berat di ruangan kecil itu. Mira merasa tenggorokannya kering, matanya kembali ke freezer. Kenapa tanggal? Kenapa nggak ada nama? Arman senyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan. Nama bikin orang ingat, tanggal bikin orang lupa. Pintu depan rumah dinas terdengar dibuka. Suara langkah cepat. Bu Rina muncul di ambang pintu gudang. Wajahnya berubah saat melihat Mira di dalam. Kamu belum bilang ke dia. Bu Rina menatap Arman. Belum waktunya, jawab Arman. Bu Rina menarik nafas, menahan gemetar di tangannya. Pak Joko nanya lagi. Dia bilang, katanya rasanya beda dari sebelumnya. Lebih halus. Arman mengangguk. Berarti kualitasnya konsisten. Mira menatap keduanya bergantian. Tidak ada penyangkalan, tidak ada upaya menutupi. Hanya penerimaan dingin bahwa apapun yang ada di ruangan ini memang dimaksudkan untuk ada. Kalau sampai ada yang tahu, suara Mira pecah. Sudah tahu, jawab Arman cepat. Mereka cuma nggak mau menyebutkannya. Ia membuka freezer sebentar, memeriksa isi di dalam, lalu menutupnya kembali. Uap tipis keluar, menyentuh wajah Mira, membuatnya menggigil. Selama semua dapat bagian, sumbernya tidak pernah jadi pertanyaan. Mira mundur. Bagungnya menyentuh rak besi. Ia sadar yang membuat semua ini berjalan bukan karena tidak ada yang curiga, tapi karena terlalu banyak yang memilih diam. Pintu gudang ditutup kembali. Kunci diputar satu kali. Suara logamnya pelan tapi final.
Di luar, hujan berhenti. Lampu teras menyala seperti biasa. Dan di dalam rumah dinas itu, sumber daging tetap tersimpan rapi. Tidak pernah dijelaskan, tidak pernah disebut, tapi selalu siap ketika malam kembali meminta. Rapat desa biasanya selesai sebelum maghrib. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, jam pulangnya bergeser tanpa pernah diputuskan secara resmi. Tidak ada surat, tidak ada perubahan jadwal tertulis. Orang-orang hanya tahu, jika rapat molor sampai lampu kantor dinyalakan 2 kali, maka ada urusan lain yang menunggu setelahnya. Malam itu ruang rapat kelurahan diisi wajah-wajah yang sama. Pak Lurah Seno duduk di ujung meja. Map coklat terbuka di depannya, tapi isinya jarang disentuh. Bu Rina di sampingnya, mencatat sesuatu yang tidak pernah dibacakan. Pak Joko dan 2 perangkat lain duduk berhadap-hadapan. Tubuh condong ke depan, seperti menunggu giliran dipanggil. Pembahasan anggaran berhenti di tengah kalimat. Tidak ada yang menutup rapat secara resmi. Pak Lurah hanya berdiri, merapikan kemeja, lalu berkata singkat, langsung saja. Tidak perlu dijelaskan kemana. Satu persatu mereka keluar dari kantor kelurahan, menuju mobil masing-masing. Tidak beriringan, tidak juga berpencar terlalu jauh. Semua tahu rumah mana yang dituju. Semua tahu pintu mana yang akan terbuka tanpa perlu diketuk. Di rumah dinas Arman, ruang tamu disusun ulang. Sofa ditalik sedikit ke belakang, meja diperlebar. Di atasnya, plastik-plastik hitam berjajar rapi. Tidak ada label, tidak ada tanda. Hanya bentuk yang seragam dan berat yang terasa pasti. Arman berdiri di samping meja, tidak mengenakan seragam dinas. Kemeja polos, lengan digulung, wajah tenang. Ia tidak menyapa ketika Pak Lurah masuk. Tidak perlu. Masih lengkap? Tanya Pak Lurah sambil duduk. Masih, jawab Arman. Bu Rina berdiri sedikit menjauh. Tugasnya bukan membagikan, hanya memastikan urutan. Ia memanggil nama tanpa suara keras, hanya isyarat kecil dengan mata. Pak Joko maju pertama. Ia tidak lagi bertanya. Tangannya langsung meletakkan amplop di sudut meja. Arman mendorong satu plastik ke arahnya. Yang kemarin habis? Arman bertanya. Iya, jawab Pak Joko singkat. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Tapi langkah Pak Joko saat pergi terlihat lebih ringan dibanding saat datang. Perangkat lain menyusul. Ada yang baru pertama kali, wajahnya tegang, matanya berkeliling seperti mencari kepastian. Ada yang sudah sering, gerakannya cepat, efisien. Semua membawa pulang jumlah yang hampir sama. Mira mengamati dari ambang pintu dapur. Ia tidak ikut duduk, tidak ikut membantu, tapi keberadaannya tidak dipermasalahkan. Tidak ada yang menyuruhnya pergi, tidak ada yang memperingatkan. Seolah kehadirannya sudah dianggap bagian dari rumah, dan rumah ini tidak lagi memisahkan urusan pribadi dan urusan kolektif. Kalau begini terus, aman, suara seseorang akhirnya terdengar, pelan, hampir seperti bicara ke diri sendiri. Pak Lurah menoleh, selama nggak ada yang merasa dirugikan. Kalau ada yang tanya, lanjut suara itu. Arman dan jawab tanpa melihat. Yang ditanya siapa? Tidak ada jawaban. Pertanyaan itu selesai sebelum sempat berkembang. Plastik-plastik di meja semakin berkurang, amplop bertambah. Tidak ada yang menghitung secara terbuka. Jumlahnya sudah disepakati tanpa pernah ditulis. Mira memperhatikan tangan-tangan yang mengambil. Tangan yang sama menandatangani surat. Tangan yang sama memberi stempel. Tangan yang sama menyalami warga saat ada acara resmi. Kini tangan-tangan itu menggenggam daging yang tidak pernah mereka tanyakan asalnya. Bu Rina akhirnya duduk. Nafasnya lebih teratur dari sebelumnya. Ia menyesap air putih, lalu berkata lirih, besok ada permintaan tambahan. Dari siapa? Tanya Pak Lurah. Dari yang baru, jawab Bu Rina. Pak Lurah mengangguk pelan. Berarti sudah cocok. Mira menahan diri untuk tidak bereaksi. Kata cocok terdengar ringan, tapi di rumah ini, kata itu berarti lebih dari sekedar rasa. Berarti kepercayaan, berarti keterikatan, berarti semakin banyak orang yang tahu, tapi memilih tidak tahu. Saat semua hampir selesai, Pak Joko berhenti di dekat pintu. Ia menoleh ke Mira, ragu sejenak. Kamu juga makan? Tanyanya setengah bercanda. Mira tidak menjawab. Arman melirik singkat. Di rumah ini semua kebagian. Pak Joko senyum tipis lalu pergi. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Meja dibersihkan, amplop disimpan. Tidak ada pembahasan ulang, tidak ada penyesalan yang diucapkan. Semua berjalan seperti bagian dari rutinitas administrasi yang lain. Mira duduk sendiri di ruang tamu. Di kepalanya, wajah-wajah rapat desa bercampur dengan plastik-plastik hitam di meja. Ia sadar,
Daging itu bukan lagi barang dagangan. Ia telah menjadi alat, pengikat yang tidak terlihat tapi efektif. Di luar, malam Jakarta Selatan berjalan seperti biasa. Lampu rumah dinas tetap menyala, dan sejak malam itu, perangkat desa bukan lagi sekedar penerima. Mereka telah menjadi pelanggan. Dedi biasanya orang pertama yang membuka pos satpam dan orang terakhir yang mematikannya. Tubuhnya kurus, wajahnya mudah dihafal karena selalu tampak lelah, seperti seseorang yang terlalu sering melihat sesuatu tapi jarang diberi kesempatan untuk melupakannya. Ia tahu jam-jam rumah dinas itu ramai. Ia tahu mobil mana yang datang tanpa lampu. Ia tahu siapa saja yang masuk lewat pagar tanpa menekan bel. Dan yang paling penting, Dedi terlalu sering melihat ke belakang rumah. Beberapa hari sebelum ia menghilang, Mira pernah memergokinya berdiri lebih lama dari biasanya di dekat pagar samping. Tatapannya mengarah ke gudang. Bukan tatapan penasaran, tapi tatapan seseorang yang sedang menyusun kesimpulan di kepalanya sendiri. "Dek," kata Dedi waktu itu, suaranya rendah. Rumah itu dinginnya beda. Mira tidak menjawab. Ia tahu jawaban apapun hanya akan mempercepat sesuatu yang belum siap terjadi. Malam ketika Dedi terakhir terlihat, hujan turun sebentar lalu berhenti. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat halaman lembab. Lampu teras rumah dinas menyala seperti biasa. Tidak ada yang berbeda. Tapi Mira merasa langkah-langkah malam itu lebih cepat, lebih singkat. Plastik-plastik keluar lebih awal. Dedi berdiri di pos, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ia tidak menghentikan siapapun, tidak bertanya, tapi matanya mengikuti setiap gerak. Sekitar pukul 2 dini hari, satu mobil keluar lebih lambat dari yang lain. Tidak membawa plastik, hanya Arman di dalamnya. Keesokan paginya, pos satpam kosong. Bangku kayu ada, buku catatan ada. Jaket Dedi tergantung di paku, tapi orangnya tidak. Mira berdiri di depan pos cukup lama. Tidak ada tanda panik di lingkungan sekitar. Tidak ada teriakan, tidak ada pencarian, seolah satu orang bisa hilang tanpa menciptakan lubang apapun. Siang itu Burina datang dengan wajah tegang. Ia langsung menuju dapur, lalu berhenti ketika melihat Mira. "Mas Dedi mana?" tanya Mira. Burina menutup tasnya perlahan. "Katanya nggak masuk." "Katanya siapa?" Burina tidak menjawab. Ia menunduk, merapihkan sesuatu yang tidak perlu dirapihkan. Sore menjelang malam, Arman pulang lebih awal. Ia tidak membawa berkas, tidak membuka laptop. Ia langsung menuju gudang belakang. Pintu terbuka lebih lama dari biasanya. Mira memperhatikan dari jauh. Ketika Arman keluar, ia mencuci tangan lebih lama. Air mengalir tanpa henti. Wajahnya tetap tenang. "Om," Mira memanggil. Arman menoleh. "Kenapa?" "Mas Dedi nggak kelihatan." Arman mengangguk seolah mendengar laporan cuaca. "Sudah pindah katanya." "Kok cepat?" "Orang pindah memang begitu." Jawaban itu terlalu rapi, terlalu siap. Malam itu rumah dinas kembali ramai. Jumlah plastik di meja lebih banyak dari biasanya. Mira memperhatikan satu bungkusan yang berbeda, lebih berat, ikatannya lebih rapat. Pak Joko datang belakangan. Wajahnya tampak pucat, matanya tidak menatap meja, tapi lantai. "Ini yang baru?" tanyanya. Arman mengangguk. Pak Joko menarik napas panjang. "Rasanya beda." "Lebih empuk," kata Burina cepat. Pak Joko tidak membantah. Ia menerima plastik itu, tapi tangannya gemetar. "Mas Dedi mana?" tanyanya tiba-tiba seolah pertanyaan itu lolos tanpa sengaja. Ruangan hening sesaat. "Sudah pindah," jawab Pak Lurah dari sofa. "Cari kerja lain." Pak Joko mengangguk, terlalu cepat, seolah tidak ingin pikirannya bergerak lebih jauh. Setelah semua pergi, Mira duduk sendiri di ruang tamu. Matanya tertuju pada satu plastik yang tertinggal di sudut meja. Tidak diambil siapapun. Arman berdiri lama di depannya, lalu mengangkatnya dan membawanya ke dapur. "Kenapa yang itu gak dibagi?" tanya Mira. "Belum waktunya," jawab Arman. Malam semakin larut, rumah kembali bersih, terlalu bersih. Mira berjalan ke belakang, ke arah gudang. Pintu tertutup, tapi di bawahnya ada tetesan air yang belum kering. Bukan air hujan. Mira mundur perlahan, di kepalanya wajah Dedi muncul, lalu menghilang, berganti dengan plastik-plastik hitam yang dibawa pulang satu persatu. Ia akhirnya mengerti, di rumah ini orang tidak benar-benar menghilang, mereka hanya berubah bentuk,
Dan selama tidak ada yang menyebutkan nama, perubahan itu akan terus dianggap wajar. Di luar, pos satpam tetap kosong malam itu. Tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mencatat. Dan rumah dinas itu, seperti biasa, tidak pernah benar-benar sepi. Bau itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, seperti sesuatu yang terlalu lama ditahan, lalu akhirnya menemukan celah. Awalnya hanya terasa asing, tipis, hampir bisa disangkal. Seperti bau besi basah yang tercampur udara dingin. Mira mengira itu sisa hujan yang terperangkap di sela rumah, sampai bau itu bertahan lebih lama dari seharusnya. Lampu rumah padam tepat setelah maghrib. Bukan pemadaman bergilir, bukan korsleting kecil. Semua mati sekaligus. Terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Arman tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya berdiri, menunggu beberapa detik, lalu berjalan ke arah gudang belakang. "Jangan ke sana," kata Burina cepat, refleks. Mira menoleh. "Kenapa?" Burina tidak menjawab. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Ia berdiri di tengah ruang tamu seperti seseorang yang lupa harus kemana ketika keadaan berubah. Dari arah gudang, pintu terbuka. Udara dingin menyembul keluar, membawa bau itu lebih kuat. Tidak busuk, tapi menusuk. Bukan bau pembusukan, melainkan bau yang terlalu steril, terlalu bersih, sampai terasa salah. "Freezer kebuka," kata Arman datar. Mira mendekat sebelum sempat dicegah. Di lorong sempit menuju gudang, bau itu menjadi lebih jelas. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat tenggorokan terasa kering, sesuatu yang membuat perut mengencang tanpa tahu alasannya. Gudang terbuka setengah. Cahaya dari ponsel Arman menyapu isi ruangan. Freezer berdiri terbuka, pintunya tidak menutup sempurna. Di dalamnya, lapisan es mencair perlahan, menetes ke lantai. Mira menutup mulut, bukan karena bau saja, tapi karena apa yang ia lihat. Beberapa wadah terbuka, plastik pembungkus tidak lagi rapat. Daging di dalamnya berubah warna, bukan karena busuk, tapi karena terlalu lama terkena udara. Seratnya mengembang, seperti mencoba kembali ke bentuk semula. "Ini harus segera ditutup," kata Burina. Suaranya bergetar. Arman bergerak cepat, memindahkan wadah satu persatu. Tangannya tetap stabil. Tidak ada tanda panik, seolah situasi ini sudah pernah ia bayangkan sebelumnya. Mira tidak bisa mengalihkan pandangan. Di salah satu wadah, ada potongan yang berbeda. Lebih panjang, lebih utuh, tidak terpotong seperti lainnya. Bentuknya terlalu familiar untuk diabaikan. "Itu," suara Mira pecah. Arman menutup wadah itu dengan cepat. "Jangan lihat." "Tapi itu bukan..." Mira berhenti. Kata itu tidak sanggup keluar. Burina menekan dinding. Wajahnya pucat seperti kertas. "Ini baunya nggak boleh sampai ke depan." "Sudah," jawab Arman. "Nanti juga hilang." Mira mundur beberapa langkah. Bau itu semakin kuat, menempel di hidung, di rambut, di pakaian. Ia sadar, ini bukan bau yang bisa dihilangkan hanya dengan membuka jendela. Ini bau yang berasal dari kebenaran yang terlalu lama disembunyikan. "Ini bukan daging biasa," kata Mira pelan, lebih ke dirinya sendiri. Arman menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan takut, bukan marah, lelah. "Kamu pikir aku nggak tahu? Semua orang di sini tahu. Mereka cuma pilih kata lain supaya bisa tidur." Burina menutup telinga. "Jangan bilang." "Tapi baunya sudah bilang," jawab Mira. Lampu tidak juga menyala. Rumah tenggelam dalam gelap, hanya diterangi cahaya ponsel dan lampu darurat kecil. Bau itu kini menyebar ke ruang tamu, ke sofa, ke tirai, ke udara yang biasa mereka hirup tanpa berpikir. Dari luar, terdengar langkah kaki, suara pagar dibuka. Pak Joko berdiri di depan rumah, membawa plastik. Wajahnya berubah saat mencium udara. "Ini bau apa?" tanyanya. Tidak ada yang langsung menjawab. Pak Joko melangkah masuk satu langkah. "Ini beda." Arman menutup pintu gudang. "Ada masalah listrik." Pak Joko tertawa kecil tapi tawanya kering. "Listrik tidak punya bau." Ia menatap Mira. Matanya mencari sesuatu. Mungkin pembenaran, mungkin penyangkalan terakhir. "Ini manusia ya?" katanya pelan. Ruangan hening. Burina menangis tanpa suara. Arman tidak membantah. Mira menunduk. Pak Joko menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita sudah terlanjur." Kalimat itu jatuh lebih berat dari pengakuan apapun. Tidak ada teriakan, tidak ada upaya kabur. Hanya kesadaran dingin bahwa garis sudah dilewati terlalu jauh untuk kembali. Lampu menyala kembali beberapa saat kemudian.
terang mendadak. Bau itu masih ada. Pak Joko menatap plastik di tangannya, lalu mengikatnya lebih kencang. Besok ada rapat. Arman mengangguk, seperti biasa. Mira berdiri sendiri di tengah rumah. Cahaya membuat segalanya tampak normal kembali, tapi bau itu menolak pergi. Ia sadar, mulai malam ini tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Bau itu akan selalu ada, bahkan ketika hidung mencoba melupakannya. Karena bau yang tak bisa disangkal bukan berasal dari freezer yang terbuka, melainkan dari kesepakatan diam yang akhirnya bocor ke permukaan. Rapat itu berlangsung seperti rapat-rapat sebelumnya. Kursi tersusun rapi, air mineral tersedia, pendingin ruangan bekerja normal. Tidak ada bau yang tersisa, seolah malam sebelumnya hanya kesalahan indera. Tapi semua yang duduk di ruangan itu tahu, sesuatu telah bergeser dan tidak mungkin kembali ke tempat semula. Pak Lurah Seno membuka map tanpa membaca isinya. Tangannya berhenti di atas meja, jari-jarinya mengetuk pelan, ritme yang terlalu teratur untuk disebut gugup. Jadi, katanya akhirnya, kita lanjut seperti biasa. Tidak ada yang bertanya maksudnya apa. Bu Rina menanduk, mencatat tanggal. Pak Joko memandang lurus ke dinding. Dua perangkat lain saling bertukar pandang singkat, lalu menurunkan mata. Kata lanjut menggantikan kata apapun yang seharusnya diucapkan. Arman duduk paling ujung, wajahnya datar, kemejanya rapi. Tidak ada bekas malam tanpa listrik, tidak ada tanda bahwa gudang belakang sempat terbuka terlalu lama. Permintaan naik, bukan cuma dari dalam. Lanjut Pak Lurah. Sudah ada yang nanya, lewat orang ketiga. Bu Rina menelan ludah. Kalau makin banyak, risikonya? Risiko itu ada sebelum kita duduk di sini, potong Pak Lurah. Sekarang cuma soal konsistensi. Kata itu kembali muncul. Konsistensi, bukan kebenaran, bukan keselamatan. Konsistensi seolah yang sedang dibicarakan adalah laporan keuangan. Mira berdiri di luar ruangan, mendengarkan dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Ia tidak diundang, tidak juga dilarang. Keberadaannya dibiarkan menggantung, sama seperti posisinya dalam rumah ini. Rapat selesai tanpa kesimpulan tertulis. Tidak ada keputusan yang ditandatangani, tapi semua orang bangkit dengan pemahaman yang sama. Malam itu, rumah dinas kembali menyala. Tidak ada perubahan besar. Meja yang sama, plastik yang sama, amplop yang sama, bahkan senyum-senyum kecil yang berusaha tampak normal. Tapi sesuatu di udara berbeda, lebih berat, lebih tenang, seperti orang-orang yang akhirnya berhenti berdebat dengan diri sendiri. Pak Joko datang lebih awal, ia tidak menunggu dipanggil. "Berapa?" tanyanya. "Seperti biasa," jawab Arman. Pak Joko meletakkan amplop, menerima plastik, lalu berhenti. Ia menatap Arman lama, seolah mencari celah. "Kalau suatu hari ini berhenti, apa yang terjadi sama kita?" tanyanya pelan. Arman mengangkat bahu. "Nggak ada yang berhenti, hanya berganti bentuk." Jawaban itu tidak menenangkan, tapi cukup untuk membuat Pak Joko pergi. Bu Rina membereskan meja, tangannya sudah tidak gemetar. Ia bekerja cepat, efisien, seperti seseorang yang telah menemukan ritme baru. Sesekali ia menarik napas panjang, bukan untuk menenangkan diri, melainkan untuk memastikan ia masih bisa bernapas. Mira berdiri di dapur. Ia tidak membantu, ia tidak juga pergi. Ia menatap panci kosong, kompor mati, lantai bersih. Semua tanda kehidupan dihapus sebaik mungkin. "Kalau kamu mau keluar, sekarang waktunya." Arman tanpa menoleh. Mira menggeleng. "Kalau aku keluar, mereka tetap jalan." "Iya. Kalau aku tinggal, kamu ikut makan." Kalimat itu bukan ancaman, lebih seperti penjelasan sederhana. Mira mendekat. "Dedi?" Arman berhenti bergerak. "Hanya sesaat. Jangan pakai nama." "Itu orang. Semua di rumah ini orang." Sunyi jatuh di antara mereka. Dari ruang tamu terdengar pintu dibuka dan ditutup. Pelanggan terakhir pergi. Arman mematikan lampu satu persatu. Rumah meredup, menyisakan cahaya teras. Mira duduk di kursi makan. Ia sadar, tidak ada pilihan yang benar, hanya pilihan yang tersedia. "Besok ada acara kelurahan, kamu ikut," kata Arman tanpa menoleh. Mira mengangkat kepala. "Sebagai apa?" "Sebagai keluarga." Kata itu terasa aneh, tapi justru karena itu ia terasa jujur. Keluarga tidak selalu berarti aman, kadang hanya berarti tidak pergi. Mira berdiri, mengambil napas panjang. Ia berjalan ke gudang belakang. Pintu tertutup.
Ia tidak membukanya. Ia hanya meletakkan telapak tangan di permukaan kayu, merasakan dinginnya yang merembas keluar. Di luar, Jakarta Selatan tetap berjalan. Motor lewat, anjing menggonggong jauh. Tidak ada yang berhenti karena rumah ini. Mira kembali ke ruang tamu. Arman sudah duduk, menatap kosong ke depan. Di antara mereka tidak ada lagi pertanyaan. Semua sudah terlanjur, kata Mira pelan. Arman mengangguk, makanya harus rapi. Lampu teras tetap menyala. Pagar tetap tidak terkunci, dan di rumah dinas itu bukan rahasia yang dijaga, melainkan kebiasaan, sesuatu yang sudah terlalu jauh untuk diakui, tapi terlalu menguntungkan untuk dihentikan. Mira duduk, tidak makan, tidak bicara, tapi juga tidak pergi. Karena di tempat ini, bertahan adalah satu-satunya bentuk keputusan yang masih tersisa.